Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas masalah jangkrik karena ada subscriber saya request bagaimana caranya perawatan jangkrik. Oke, tidak usah berlama-lama. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, untuk kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 1000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway. Jadi untuk kawanku semuanya yang baru hadir di channel Vicky Cerdikiawan, jangan lupa subscribe dan subscribe supaya bisa sampai ke 1000 subscriber nanti. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke, di hadapan kawanku ya seperti biasalah ya, saya selalu memberi sampel tapi bukan gecko, karena ini requestnya adalah perawatan jangkrik dari subscriber saya. Ya mungkin di shot kamera hanya ya jangkrik muter-muter yang kawanku perhatikan. Oke, nah sesuai pertanyaannya, Bang, buatin dong perawatan jangkrik itu gimana untuk pakan leopard gecko. Saya akan jawab di awal video ini kawanku. Untuk perawatan jangkrik bagi saya pribadi itu tidak ada. What? Karena kita itu bukan peternak jangkrik. Oke, kayak gitu. Kita membeli jangkrik itu karena untuk pakan leopard gecko kita, bagi pencinta leopard gecko. Ada juga pencinta burung, dia pastinya mendapatkan jangkrik ataupun beli jangkrik untuk pakan burungnya. Oke, hanya itu jawaban saya di awal video ini. Tapi kalau untuk tipsnya saya ada. Oke, tips yang bagaimana? Mungkin kalau kita berbicara masalah jangkrik ini kawanku, ini pastinya banyak yang kena. Arti kata kalimat kena itu begini: bagi pemula yang geckonya itu udah banyak, ataupun bagi pemula yang geckonya itu udah di atas 10, 20 kayak gitu, ataupun bagi pemula yang bener-bener awal-awal banget ya, geckonya itu hanya 1, 2 ataupun punya sepasang. Ini pasti akan mengeluhkan masalah jangkrik. Keluhan yang bagaimana? Kata saya itu, untuk perawatan jangkrik itu murni tidak ada kawanku, karena kita bukan peternak jangkrik. Nah kalau untuk tipsnya, pastinya kawanku semuanya itu akan mendapati kasus ya. Pernah saya, subscriber saya itu WA saya, Bang, jangkrik saya pada mati, Bang, jangkrik saya itu pada lemas, eman-eman Bang, saya udah beli banyak tapi gak sampai kemakan geckonya udah mati besoknya, kayak gitu. Nah kenapa saya bilang kalau tipsnya itu ada? Pertama kawanku, ini kan ada jangkrik di bawah nih. Ini udah perutnya ini udah kencang-kencang semua ini. Nah ini saya ambilkan jangkrik tadi sampel dari kandang saya, karena saya ntar lagi nih feeding time ini langsung habis nanti. Ini hanya sampel aja. Kawanku perhatikan aja, jangkriknya itu udah sehat-sehat, perutnya udah kencang-kencang semua. Karena apa? Seperti yang saya ajarkan, 1 jam 2 jam gatlo dulu jangkriknya pakai RPG. Bagi yang tidak mau ribet, bagi yang mau ribet silakan pakai kentang ataupun ubi ataupun sayur-sayuran segala macam boleh, diiris-iris kecil-kecil dan ditabur di dalam jangkriknya ini. Oke, kayak gitu. Nah pertama kawanku, kalau kita mendapati jangkrik ya, jangkrik yang udah lemes-lemes ya, usahakan jangan kita berikan pada leopard gecko. Pastinya kalau udah jangkrik itu lemes-lemes ya,
Goblok! Jangkrik itu pastinya mati. Dan jangkrik itu sifatnya itu kan kanibal tuh. Dia pasti makan temennya sendiri, kayak gitu. Oke? Kalau tidak kita gatlut. Kalau udah kita gatlut ya, jangkrik itu pastinya tuh sehat-sehat, kencang-kencang perutnya, gede-gede. Jadi kita langsung berikan pada leopard gecko kita. Saya pernah menegaskan di video-video saya yang sebelumnya ya, kalau untuk usia baby ya, sampai 3 bulan ya, 3 bulan saya tuh pasti memvariasinya dengan ulat Hongkong kayak gitu. Apalagi usia baby, karena ulat Hongkong tuh kawanku itu tingkat lemaknya itu tinggi. Jadi ke usia baby itu sangat-sangat bagus kayak gitu. Usia baby 1-2 bulan, 2 bulan up menuju 3 bulan lah kayak gitu. Tapi kalau saya kalau udah 3 bulan ya, udah mau masuk 4 bulan, saya tuh udah stop ulat Hongkong. Saya pakai full jangkrik kayak gitu, karena bagi saya apa namanya ya, tingkat lemak pada jangkrik ini cukup untuk leopard gecko. Pertumbuhannya pun itu bagus ke leopard gecko. Nggak terlalu leopard gecko itu nanti ketika makan jangkrik nggak terlalu apa itu namanya ya, menopang lemak yang terlalu banyak di dalam badannya. Kalau kita full dari kecil sampai gede kita full ulat Hongkong, ya lihat aja gimana postur tubuhnya nanti. Pasti berbeda dengan yang memakai jangkrik kayak gitu, karena tingkat lemaknya jangkrik ini cukup, gak kurang ya gak lebih. Jadi ketika kita full jangkrik, ketika udah usia 3 bulan up ya kayak gitu, mau menuju 4 bulan ya, kita full jangkrik, insya Allah gecko itu pertumbuhannya, badannya pun itu akan padat, kenceng kayak gitu ya. Jadi bagus lah dipandang. Oke, kayak gitu. Dan lagi jangkrik itu kawanku seperti ini, saya akan ambilkan contohnya dulu. Nah, usahakan kita itu memberi jangkrik yang belum bersayap, karena teksturnya jangkrik yang belum bersayap ini kawanku, dia itu teksturnya itu lembut. Kalau dimakan leopard gecko sih bisa dikatakan aman-aman aja kayak gitu. Oke, yang nggak bersayap lah, yang seperti ini semuanya kayak gitu. Kalau udah kawanku itu jangkriknya ada yang bersayap ya, jangan dikasihkan ke leopard gecko-nya. Karena apa? Jangkrik yang udah bersayap itu kawanku, tekstur tubuhnya itu udah keras banget. Kakinya, kepalanya, lehernya, dan kulit-kulitnya itu udah keras. Jadi ya bahaya juga ke leopard gecko. Tapi bahayanya itu ada sebagian leopard gecko yang mencerna dengan baik. Bang, punya saya makan yang bersayap aman ini kok. Mungkin leopard gecko-nya itu kuat untuk mencernanya. Tapi namanya kita jaga-jaga, berikanlah jangkrik yang belum bersayap seperti ini. Oke, kayak gitu. Bang, jangkrik saya udah cuma 1 malam, dia udah banyak yang ganti sayap, udah banyak yang bersayap bang. Gimana bang, mau dikasihkan apa enggak? Usahakan jangan dikasihkan kawanku. Kawanku itu beli lagi. Bang, eman bang kalau saya beli lagi, saya cuma kemarin yang beli. Nah tipsnya, sebelum untuk para pemula semua ya, untuk para pemula ya, bagi gecko yang udah banyak ataupun di atas 20, 10 ataupun yang masih awal 1 dan 2 hanya sepasang aja, usahakan pahami dulu feeding time-nya ya. Pahami dulu feeding time-nya itu dikasih makan berapa hari sekali. Katakan dikasih makan 3 hari sekali ya. 3 hari sekali yang dibutuhkan hanya 3-4 ekor. Nah pas kawanku itu beli 10.000 ya keliru. Oke, pasti eman. Jangkrik itu pasti gak bertahan lama kawanku. Kayak gitu. Karena kenapa? Kalau untuk perawatan, bagi kita yang akan menggunakan jangkrik ini untuk pakan leopard gecko, itu tidak akan berumur lama. Ini pastinya akan langsung habis karena dibuat makan leopard gecko. Bukan kita ternak, bukan kita pelihara. Oke, jadi belilah jangkrik itu sesuaikan dengan jumlah leopard gecko-nya. Ya kalau punya 10-20 beli 10.000 itu nggak masalah. Karena sekali feeding time kan 3-4 tuh. 2 gecko aja tuh udah 8 ekor kan kayak gitu. Oke. Jadi tipsnya hanya kita itu pinter-pinter membeli berapa jangkrik yang harus kita
beli dan kita butuhkan untuk leopard gecko kita, supaya bisa kita itu eman-eman gitu. Kayak gitu kawanku. Oke, itu tipsnya. Yang kedua, ada tips lagi ya. Nah, apa namanya itu? Kalau udah jangkrik itu lemah ya, lemah itu jangan dikasihkan. Cari jangkrik yang benar-benar sehat kayak gitu. Kalau udah jangkrik itu lemah, pastinya kawanku sudah pernah mengalaminya. Kalau udah jangkrik itu lemah, cium aja baunya. Pasti baunya itu menyengat banget, gak enak banget dicium. Masa aktifnya itu udah hampir gak ada, itu udah masa tenggang jangkriknya itu. Kayak gitu, ya bisa dikatakan sih udah mau mati kayak gitu, masa tenggang udah. Oke, kayak kasih jangkrik yang apa namanya, yang sehat-sehat semuanya. Oke, kayak gitu. Jadi untuk sekali lagi, kalau untuk perawatannya, untuk subscriber saya yang request, untuk perawatannya itu tidak ada ya. Yang karena kenapa tidak ada? Karena kita bukan peternak jangkrik. Cuma tipsnya kita harus pintar-pintar menyesuaikan jumlah gecko kita dengan feeding time yang nantinya akan kita lakukan pada leopard gecko kita. Berapa jangkrik yang dibutuhkan kayak gitu. Caranya bagaimana? Katakan feeding time-nya besok ya. Besok feeding time yang 3 hari sekali. Berapa gecko tuh? Kawanku beli secukupnya aja. Beli malam harinya. Oke? Malam harinya itu beli kalau memang besoknya feeding time. Jadi jangkrik itu semalam dia tuh masih bisa bertahan dan masih sehat. Seperti biasa 1 jam 2 jam gatload dulu pakai LPG. Oke? Kalau untuk saya kawanku perawatan gak ada. Cuma saya ambil sampel ini di kandang jangkrik saya ya. Sebelum dikasih makan saya taburi RPG aja, saya taburi banyak di dalam gini ya. Ini udah habis RPG-nya, udah gak ada ya, kayak gitu. Jadi perutnya udah kenceng-kenceng. Ini tinggal saya kasihkan ke gecko, kayak gitu. Oke, jadi untuk perawatan tidak ada. Kalau untuk tipsnya, kata saya tadi, ya kan, jangan berikan jangkrik yang udah bersayap, berikan jangkrik yang belum bersayap. Kalau udah jangkrik itu lemah, jangan kita berikan. Berilah jangkrik yang kondisinya itu sehat, supaya kita tidak buang-buang budget ya untuk beli jangkrik. Semalam jangkrik udah mati, semalam jangkrik udah keluar sayap kayak gitu. Belilah jangkrik secukupnya aja, sesuaikan dengan jumlah leopard gecko kita. Bagi pemula yang geckonya udah banyak ya, nggak masalah beli berapapun kayak gitu, karena pastinya akan digunakan dan langsung habis. Bagi pemula yang geckonya itu di atas 10 ataupun 15 ya, beli secukupnya. Oke, kayak gitu lah. Untuk bagi pemula yang awal-awal banget punya sepasang aja ya, beli jangkrik 2000 aja itu udah cukup. Karena apa? 3 hari sekali dikasih makan. Kalau udah dewasa ya, itu cuma butuh, kalau sepasang cuma butuh 8 jangkrik aja kayak gitu lah. Beli 1000 aja itu udah cukup tiap 3 hari sekali. Oke, kayak gitu kawanku. Jadi ya mungkin hanya ini penyampaian saya masalah jangkrik yang subscriber saya request, bagaimana perawatannya katanya kayak gitu. Jawaban saya tidak ada kayak gitu, karena kita beli jangkrik untuk pakan leopard gecko kita, pastinya akan langsung habis kayak gitu. Oke, cuma tipsnya yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan diterima oleh para kawanku semuanya dan bermanfaat. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikawan Channel. Salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.